Hari ini kita akan belajar tentang bab 3, yaitu bab baru. Setelah kita kemarin mid semester, kita memasuki bab baru. Judulnya apa? Komponen perangkat informatika. Nanti tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian harus mengetahui tentang hardware dan software. Kemudian kamu harus bisa mendeskripsikan langkah-langkah menghidupkan komputer kipiye. Jadi nanti minggu depan kita sudah mulai praktek, semoga bisa digunakan komputernya. Kemudian kalian harus menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak dengan terampil. Oh, gunane mouse dinggo apa? Oh, gunane keyboard buat apa? Nanti kalian harus tahu. Perangkat keras. Perangkat keras atau hardware merupakan perangkat elektronik yang terdapat pada komputer. Perangkat elektronik yang terdapat pada komputer. Namanya apa? Perangkat keras. Cirinya perangkat keras itu secara fisik bisa dilihat, bisa diraba, bisa kamu pegang, bisa kamu apa? Lihat secara kasat mata. Itu namanya perangkat keras. Jadi apa perangkat keras itu? Dinamakan hardware adalah apa tadi? Apa tadi? Siapa yang bisa? Dinamakan hardware. Siapa yang bisa? Coba lihat. Siapa yang bisa? Yang dinamakan hardware itu apa? Siapa? Ayo. Enak? Perangkat keras. Apa itu? Saya satu aja. Perangkat keras yang bisa dipegang. Terus? Dan bisa dilihat secara kasat mata. Oke, berarti perangkat keras itu apa? Alat elektronik yang bisa dilihat dan bisa bisa dilihat secara apa? Kasat. Orang mau ngangen-ngangen tok. Sudah bisa tahu yang namanya perangkat keras itu apa. Nanti perangkat keras itu akan dikelompokkan menjadi beberapa. Eneng sing perangkat masukan, eneng perangkat processing, ada perangkat output atau keluaran. Jadi perangkat keras nanti akan dibedakan menjadi berapa? 3. Oh, kok 2? Yang pertama yaitu perangkat input atau apa? Yang kedua perangkat pemroses atau processing device. Yang ketiga yaitu perangkat keluaran atau output. Nah, nanti kalau kamu sudah tahu, kita beda-bedakan. Oleh input kui perangkate opo, sing perangkat proses kui apa saja, kemudian yang keluaran atau output perangkatnya apa saja. Kamu harus bisa membedakan. Karena apa? Fungsine dewe. Kita kupas satu per satu. Oke. Perangkat masukan atau input adalah perangkat masukan atau input device berfungsi memasukkan data atau perintah dalam bentuk data digital yang akan diolah oleh komputer, kemudian menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Nah, ada beberapa contoh dari perangkat masukan, yaitu apa? Keyboard, mouse, scanner, ada mikrofon.
itu adalah perangkat untuk memasukkan data, yaitu perangkat pemroses atau processing device. Nek kowe ngomong dhewe ora iso. Yang pertama ada processing atau CPU. Bagian ini menjadi pengontrol seluruh aktivitas serta menafsirkan dan menjalankan perintah masukan dari pengguna. CPU merupakan otaknya dari komputer. Kalau manusia, kita lihat kita manusia, otaknya ada di kepala. Berarti CPU ibaratnya kita komputer itu kepala. Gitu ya. CPU adalah otaknya dari komputer. CPU sing endi? Nek misale kamu komputernya modelnya kaya nggon gambar, CPU berarti yang tengah ini. Kamu lihat CPU yang mana? Yang tengah ini, ya, paham? Nah, kemudian ada motherboard. Motherboard yaitu apa? Papan motherboard kuwi kalau kamu bongkar CPU-nya, kamu bongkar set motherboard kuwi kotaan. Nah, semua alat-alat atau peralatan kecil, hardware yang kecil-kecil, aneh apa-apa itu nanti dihubungkan di motherboard itu. Eneng prosesor, VGA, USB port, RAM itu dikoneksikan di yang namanya motherboard. Cara wonge mother ki ibu ya. Nah, ibu kan duwe anak cilik-cilik misalnya seperti itu. Berarti motherboard itu apa? Papan sirkuit sing punya bagian-bagian tersendiri. Nanti dikonekkannya di situ. Cara dene wong mother ki ibu mesti punya bagian-bagian yang lain. Duwe anak. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya power supply. Perangkat untuk pengisi daya di dalam komputer dengan cara mengubah tegangan AC ke tegangan DC. Itu namanya power supply. Apa? Power supply. Wes. Perangkat processing ada itu. Ada yang namanya CPU, ada yang namanya motherboard, ada yang namanya power supply. Itu namanya perangkat apa? Pemproses atau processing device. Kita ke peralatan keluaran atau namanya apa? Nek masuk mau input, kalau keluar output. Nek dolanan sepak bola eneng mobil apa nih? Out berarti keluar. Perangkat keluaran atau output berfungsi untuk menampilkan hasil data yang diolah dan diproses oleh komputer. Jadi nek wes kamu sudah memasukkan data, wes dilebokke data berupa tulisan. Data berupa apa kalau di komputer? Tulisan. Bisa berupa, kemarin sudah toh, data atau file di komputer berupa apa? Ini sudah di bab 2. Berupa apa? Yo, bukaan meneh. Nah ini loh, file atau folder. Bisa dilihat. Jenis-jenis file yang ada yang bisa itu apa? Berupa apa? Sistem, video, gambar, dokumen, suara, ya toh? Berupa apa? Jajal, siapa yang kelingan? Bisa? Berupa apa? Sistem, video, gambar, dokumen, suara. Berarti perangkat keluaran nek masukan berupa itu ya. Nah, kalau keluaran itu perangkat komputer yang berfungsi output, yaitu contohnya monitor, speaker, printer, proyektor.
Bisa dipahami? Nah, misalnya monitor, nek kamu ngetik, pengen ngetik hasilnya ada layar toh. Oh iya lah aku ngetik tulisan ki bener apa lah, di layar ada. Namanya itu output. Tahu hasilnya. Kemudian wis rampung le ngetik, meh tak print, jadikan seperti ini. Ini hasil dari cetakan print. Nah, alat yang menghasilkan cetakan print seperti ini jenengnya apa? Printer. Nek kowe pengen mendengarkan musik, aku pengen ngrungokke musik dari YouTube. Alat yang digunakan untuk mendengarkan musik namanya speaker. Nah, sekarang Bu Umi biasanya membawa proyektor. Orang mau Bu Umi tok di sini yang tahu, kamu semua bisa lihat hasil dari misalnya PowerPoint dari pelajaran. Itu bisa lihat dengan menggunakan alat namanya apa? Proyektor. Bisa dipahami? Itu jenenge alatnya namanya apa? Output. Output device tadi apa saja? Contohnya monitor, speaker, printer, proyektor. Paham? Oke, masih ada satu lagi yaitu perangkat penyimpanan atau bahasa kerennya apa? Storage device. Apa itu? Perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan berbagai data digital. Nek wis rampung le ngetik, wis misalnya kamu membuat video rampung, harus kamu masukkan, kamu simpan. Apa yang merah disimpan? Harus disimpan biar bisa dilihat kembali. Nah, ada dua jenis penyimpanan. Yang pertama penyimpanannya primary stock dan secondary. Nah, apa kui? Primary merupakan perangkat penyimpanan dengan kecepatan akses lebih cepat dari penyimpanan sekunder. Namun penyimpanan primer memiliki kapasitas ukurannya lebih kecil dan terbatas. Contohnya primary stock adalah RAM dan ROM. Kemudian ada secondary stock, merupakan perangkat penyimpanan data secara permanen yang menunjang pemrosesan data yang dilakukan di dalam CPU atau prosesor. Contoh perangkat ini adalah hard disk, CD, DVD, flash disk, floppy disk, dan sebagainya. Pernah lihat kamu punya flash disk? Bumi nggak bawa? Alatnya kecil tapi bisa menyimpan data. Nah, ada yang penyimpanan itu menyatu dengan komputer. Yang menyatu dengan komputer penyimpanannya namanya hard disk. Hard disk itu penyimpanannya menyatu di dalam komputer atau laptop. Nah, ada yang di luar dari komputer, berdiri sendiri. Iso tak gawa ngalor ngidul. Itu bisa berupa CD. Kowe nek nang antenan misale Mbak Yumu ngantenan, rampung mesti dikei CD. Bisa dilihat. Ya toh? Bar nyoteng, rampung le nyoteng, dikei CD iso didelok ning gone TV. Nah, CD itu merupakan apa? Tempat penyimpanan. Jadi dimasukkan dalam CD atau bisa dimasukkan meneh dalam flash disk. Kemudian ada floppy disk. Itu adalah tempat penyimpanan. Kapasitasnya itu juga DVD, eneng hard disk, eneng flash. Hari ini kita selesai pelajarannya. Kamu bisa
buka untuk tugasnya, yaitu silakan lihat halaman 45. Perhatikan gambar berikut. Macam-macam perangkat keras terdapat itu. Coba itu jenenge apa? Kamu bisa lihat bisa cari di Google ya. Oh iya, aku jenenge apa? Kuwi kan ana fotone ning gambare. Coba lihat, coba kamu cari di Google halaman 48. Nah, itu namanya apa? Silahkan nanti kamu cari, oh, kuwi ternyata jenenge mouse. Oh, kuwi jenenge apa? Gitu ya? Bisa ya? Coba nanti tugasnya yaitu itu kamu ada beberapa gambar yang harus kamu deteksi. Kira-kira kuwi jenenge apa? Oke, bisa? Ya, tugasnya yaitu itu ada di halaman 48. Terima kasih. Hari ini pelajaran sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Besok kita berjumpa lagi. Besok kita kemungkinan kalau tidak itu bisa ke lab. Kita tunjukkan oleh jenenge mouse kuwi endi, saya jenenge keyboard endi, kita langsung bisa lihat di lab. Gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya.